Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman LOB7. Kami dari kelompok 4 pada sesi 9 ini akan membahas studi kasus yang berjudul Konflik Palm Oil and PepsiCo's Ethical Dilemma. Kelompok kami terdiri dari Bu Ana, Bu Giani, Bu Yanti, dan saya sendiri Yuli. Sebelum lebih jauh membahas mengenai studi kasus dari PepsiCo, saya akan menjabarkan sedikit mengenai company journey-nya. PepsiCo ini berdiri pada tahun 1965 melalui merger dari Pepsi-Cola dan Frito-Lay. Di era 70-an yang perlu di-highlight di sini adalah di tahun 1974, PepsiCo menjadi produk konsumen Amerika pertama yang diproduksi, dipasarkan, dan dijual di daerah former Uni Soviet. Sedangkan di era 80-an, di tahun 1985, PepsiCo menjadi perusahaan terbesar di industri minuman dan produknya sendiri tersedia di 150 negara dan wilayah. Di tahun 90-an, yaitu di tahun 1998, PepsiCo mengakuisisi produk Tropicana dari Seagram Company. Sedangkan di tahun 2000-an, tepatnya di 2007, PepsiCo memperkenalkan Performance with Purpose, di mana visi PepsiCo untuk memberikan kinerja keuangan dalam jangka panjang dan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya, meninggalkan jejak positif pada masyarakat dan lingkungan. Dan di tahun 2009, PepsiCo memperkenalkan vending machine atau mesin penjual otomatis yang ramah iklim pertamanya ke Amerika Serikat. Di tahun yang sama pula, PepsiCo dan Calbee Food Company mengumumkan strategi aliansi untuk membuat dan menjual berbagai produk makanan di Jepang. Di tahun 2010, PepsiCo menyelesaikan akuisisi The Pepsi Bottling Group dan Pepsi Amerika. Di tahun 2012, PepsiCo menerima penghargaan Stockholm Industry Water, dan di tahun 2019 kemarin, PepsiCo mengadopsi visi baru yaitu menjadi pemimpin global dalam makanan dan minuman yang nyaman by winning the purpose. Berikut kita lihat evolusi logo dari PepsiCo, dimulai dari 1898 yang hanya berupa tulisan hingga per hari ini atau per today, PepsiCo mempunyai logo lingkaran yang secara konsisten warnanya tetap di merah, putih, dan biru. Visi dan misi dari PepsiCo. Visinya adalah be the global leader in convenient foods and beverages by winning with purpose. Dan misinya sendiri adalah menciptakan lebih banyak senyum dengan setiap sip dan setiap gigitan. Misi dari PepsiCo sendiri terbagi terhadap beberapa layernya sendiri, yaitu yang pertama untuk consumernya, dengan menciptakan momen menyenangkan melalui produk yang lezat dan bergizi serta pengalaman merek yang unik. Bagi customernya, dengan menjadi mitra terbaik, mendorong inovasi yang mengubah permainan dan memberikan tingkat pertumbuhan yang tidak tertandingi dalam industri PepsiCo. Bagi association and community-nya, dengan menciptakan peluang yang bermakna untuk bekerja, mendapatkan keterampilan baru, dan membangun karir yang sukses dan tempat kerja yang beragam dan inklusif. Bagi Our Planet, dengan melestarikan sumber daya alam yang berharga dan membina planet yang lebih berkelanjutan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan terakhir, bagi para shareholder atau pemegang saham, dengan memberikan TSR top tier yang berkelanjutan dan merangkul tata kelola perusahaan terbaik di kelasnya. Siapakah PepsiCo? PepsiCo is a global food and beverage powerhouse. Brandnya sendiri sudah lebih dari 3.000 produk yang enak, yang memberikan kenyamanan bagi konsumen, bernutrisi, dan harga yang terjangkau di setiap negara di dunia. Yang kita ketahui contohnya untuk global beverages, itu Pepsi, minuman Pepsi sendiri, dan juga ada 7-Up. Untuk global snacks-nya, siapa yang tidak tahu Lay's, juga Cheetos, juga ada Doritos. Untuk global nutrition-nya mungkin sudah pernah kita coba atau bahkan menjadi konsumsi kita setiap hari, yaitu Quaker Oats, dan juga produk-produk dari Tropicana lainnya. PepsiCo mengklaim performance-nya untuk revenue-nya sendiri sudah lebih dari 65 billion US dollar
Dan untuk brands-nya sendiri sudah 22 billion dollar brands. Skalanya sendiri sudah lebih dari 200 negara dan wilayah. Dan untuk people sudah kurang lebih 280.000 karyawan. Dari kasus yang diangkat terdapat financial performance di mana di Exhibit 1 diperlihatkan bahwa dari 2011 hingga 2014 total revenue dari PepsiCo sendiri itu tetap konsisten bahkan cenderung menaik. Sedangkan net income-nya pun walaupun mengalami penurunan dari 2013 tapi tetap terhitung lebih tinggi daripada di tahun 2011 dan 2012. Jadi, dengan tidak terpengaruhnya finansial PepsiCo dari tahun ke tahun tidak membuat PepsiCo mengabaikan isu lingkungan yang disebarkan oleh para aktivis lingkungan. PepsiCo tetap melakukan usaha untuk memperbaiki citra PepsiCo, yaitu dengan secara responsif mereview dan memperbaiki strateginya agar lebih menunjukkan komitmen perusahaan terhadap isu sustainability. Merujuk pada materi kuliah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai ethics atau etika. Etika adalah menyangkut standar mengenai benar dan salah. Etika bisnis menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada tindakan dan keputusan organisasi bisnis dan perilaku personal mereka. Prinsip etika dalam bisnis tidak berbeda secara material dari prinsip etika secara umum. Terdapat 3 aliran pemikiran tentang standar etika untuk perusahaan dengan operasinya secara internasional. Pertama, menurut School of Ethical Universalism, pemahaman umum di berbagai budaya dan negara tentang apa yang membentuk perilaku benar dan salah menimbulkan standar etika universal yang berlaku untuk semua anggota masyarakat, semua perusahaan, dan semua pengusaha. Yang kedua, menurut School of Ethical Relativism, berbagai budaya dan kebiasaan masyarakat memiliki nilai dan standar yang berbeda antara benar dan salah. Yang terakhir, menurut Integrated Social Contracts Theory, prinsip-prinsip etis universal berdasarkan pada pandangan kolektif dari berbagai budaya dan masyarakat bergabung untuk membentuk kontrak sosial yang harus dipatuhi oleh semua individu dalam segala situasi. Terdapat 3 faktor yang memberikan kontribusi pada perilaku bisnis yang tidak etis. Yang pertama, pengawasan yang salah yang memungkinkan pengejaran keuntungan pribadi yang tidak bermoral. Yang kedua, tekanan berat pada manajer perusahaan untuk bertemu atau mengalahkan target pendapatan jangka pendek. Dan yang terakhir adalah budaya perusahaan yang mengutamakan profitabilitas dan kinerja bisnis yang baik di atas perilaku etis. Kegagalan dari etika bisnis dapat menyebabkan 3 jenis biaya. Yang pertama, biaya yang terlihat, contohnya denda, penalti, dan harga saham yang lebih rendah. Yang kedua, biaya administrasi internal, seperti biaya hukum dan biaya untuk mengambil tindakan korektif. Yang terakhir adalah biaya yang tidak berwujud atau biaya yang tidak terlihat, seperti pembelotan pelanggan dan kerusakan pada reputasi dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, masalah palm oil atau minyak kelapa sawit yang dialami oleh perusahaan PepsiCo terkait dengan pertentangan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan bahwa sebenarnya PepsiCo memiliki kendali atas bahan apa yang digunakan dalam makanan ringan dan minuman manis di seluruh dunia. Bagaimana bahan itu diproduksi, diangkut, diproduksi, dan dikemas menjadi produk-produk, dan kebutuhan yang besar akan bahan mentah mendorong ekspansi pertanian industri untuk sejumlah komoditas termasuk minyak kelapa sawit. Jadi, PepsiCo memiliki kendali penuh atas barang apa saja yang mereka akan gunakan terhadap produk yang akan mereka jual pada masyarakat luas. Apa sih sebenarnya minyak kelapa sawit itu? Minyak kelapa sawit adalah ditemukan di hampir semua barang dalam kemasan yang dijual oleh PepsiCo. Kemudian, minyak sawit digunakan dalam seperti es krim, kue, kerupuk, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, minyak goreng atau minyak kelapa sawit digunakan di dunia pada umumnya dalam industri makanan cepat saji. Mayoritas di Amerika, tidak hanya di Amerika, di dunia ya. Kemudian, pada tahun 1980,
produksi minyak kelapa sawit global adalah kurang dari 1/10 seperti sekarang ini. Sangat sedikit sekali. Pada tahun 2014, jumlah produksi minyak kelapa sawit global lebih dari 55 juta ton dan hanya meningkat sekitar 92% dari kelapa sawit dunia diproduksi di Indonesia dan Malaysia. Jadi dari sumber minyak kelapa sawit yang hanya mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Meksiko, dan ini akan didistribusikan ke seluruh dunia. Dan ini makanya kita mengalami kekurangan. Dan perhutanan kita semakin dikeruk terus-terusan. Selanjutnya, bagaimana sih minyak kelapa sawit diproduksi? Ini adalah gambar palm oil supply chain dari perhutanan di Indonesia, Malaysia. Terdapat 25 kilo kelapa sawit yang dijadikan menjadi 90 juta ton barel. Kemudian diolah setiap harinya 200.000 ton, diangkut, kemudian diolah lagi menjadi 20% bentuk stearin dan 80% bentuk minyak atau oleh. Kemudian diolah lagi menjadi margarin dari jumlah 80% tersebut jadi 250 gram margarin, kemudian jadi 100 gram minyak kelapa sawit dan kemudian digunakan untuk mengolah cookies dan sebagainya. Ini ilustrasi yang sebelah kanan juga menunjukkan dari kelapa sawit, perkebunan, diolah menjadi makanan ringan yang justru sebenarnya berkontribusi besar terhadap global warming dan merusak habitat orangutan, gajah, dan harimau. Ini selanjutnya, oleh karena itu ini adanya kaitan minyak kelapa sawit dan PepsiCo menjadikan sebuah dilema etis di mana PepsiCo mendapat perlawanan dari kelompok aktivis lingkungan terkait penggunaan kelapa sawit yang berasal dari praktek penanaman kelapa sawit yang mengesampingkan keberlanjutan lingkungan. Gitu. Kemudian kenapa hal ini selain merusak lingkungan juga merusak hak asasi manusia dan polusi udara. Karena merusak hutan, kerusakan tersebut juga mengakibatkan hilangnya habitat hewan yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan. Kemudian, akibat dari protes tersebut, PepsiCo mengeluarkan komitmen tentang rencana perusahaan untuk menggunakan 100% minyak kelapa sawit yang mengedepankan sustainability. Sudah banyak komitmen-komitmen yang dikeluarkan oleh PepsiCo, namun dalam prakteknya komitmen yang direncanakan oleh Pepsi dirasa tidak dijalankan dengan baik dan serius. Hal ini terlihat dari pencapaian yang diraih tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmennya. Nah, seiring berjalannya waktu, PepsiCo mengalami peningkatan nilai UCS scorecard for commitment to sustainable palm oil sourcing. Walaupun masih dirasa kurang, PepsiCo tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan komitmen bahwa dengan menggunakan menggunakan komitmen untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa PepsiCo tetap menjunjung tinggi nilai keberlanjutan lingkungan. Ini salah satu gambar-gambar campaign yang dilakukan oleh aktivis lingkungan. Salah satunya ada Samovas. Ini dia bilang bahwa Doritos Parent Company, yaitu PepsiCo, membeli 427.500 ton minyak kelapa sawit setiap tahunnya. Kemudian ada juga sumbernya dari Rainforest Action Network, ini juga salah satu aktivis atau organisasi berlanjutan lingkungan, bahwa Quaker Chew granola bars may contain conflict palm oil. Jadi makanan favorit kita, seperti Quaker Chewy granola bars, ini bisa aja
terkandung di dalamnya sebuah minyak kelapa sawit pasti ya. Kemudian ada juga yang dari nada campaign dari Samovas juga, palm oil adalah membunuh hutan. Ini sangat kontroversi sekali bahwa membawa masyarakat untuk memberikan kesadaran bahwa PepsiCo merupakan pembunuh hutan. Konsumen campaign yang tetap menentang PepsiCo bahwa PepsiCo tidak bisa menyembunyikan kehancuran hutan sawit dan mendesak untuk menghilangkan proses penggunaan palm oil dan menghilangkan dari seluruh rantai pasok. Kemudian ada fakta juga, PepsiCo bekerja sama dengan salah satu perusahaan joint venture PT Indofood sukses makmur di Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan yang memproduksi PepsiCo di Indonesia dilaporkan terlibat dalam beberapa praktik bisnis yang dipertanyakan dan tidak memiliki kebijakan minyak sawit yang bertanggung jawab. Ini memperparah situasi kondisi. Justru sebenarnya PepsiCo bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia. Kemudian dari komitmen-komitmen yang sudah PepsiCo keluarkan, yang pertama dikeluarkan oleh PepsiCo yaitu pada tahun 2009 mengeluarkan Sustainable Development Program, yaitu misi Performance with Purpose. Ini maksudnya berkaitan dengan nilai keberlanjutan. Kemudian tahun 2010 PepsiCo berkomitmen untuk menggunakan 100% palm oil bersertifikasi CSPO atau Certified Sustainable pada tahun 2015. Certified Sustainable Palm Oil. Kemudian tahun 2014 PepsiCo menjadi salah satu world's leading food and beverage company dengan konsumen lebih dari 200 negara. Sampai tahun 2018 lebih dari setengah dari minyak kelapa sawit 52% dan gula tebu sebanyak 58% dan menggunakan sumber yang berkelanjutan. PepsiCo menggunakan standar keberlanjutan pihak ketiga yang diakui RSPO dan Bonscuro untuk tanaman pemasok ini. Target kami adalah keduanya menjadi 100% bersumber secara berkelanjutan di akhir 2020. Selanjutnya ada target dan tujuan dari PepsiCo dan ini merupakan ukuran dan performance sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Yang kita lihat di area warna hijau ini sumber dari keberlanjutan. Yang kita highlight di sini adalah bahwa sumber dari nilai keberlanjutan dari minyak kelapa sawit pada tahun 2016 mencapai 16%. Ini diukur berdasarkan volume of certified sustainable palm oil meeting RSPO standard. Jadi sebanyak 16% dari minyak yang digunakan hanya 16% yang bersertifikat sustainable RSPO. Tahun 2017 32%, 2018 52%, hanya setengahnya, dan targetnya di tahun 2020 mencapai 100%. Kemudian di bagian yang orange ini fokus pada area hak manusia atau kesejahteraan manusia. Ini matriknya merepresentasikan bahwa tracking our progress and evaluate the effectiveness of our action and advancing respect for human rights. Nah, jadi tahun 2016 hanya 70% required tire -1 palm oil and cane sugar suppliers assessed in calendar year. 70% dari seluruh produk produksi minyak palm oil dan sugarcane supplier di-assess pada setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2017 94% dan tahun 2018 100% dan PepsiCo mencanangkan tujuan untuk tetap menjadi
pemasok palm oil dengan mengedepankan nilai sustainability dan prosperity of human rights 100% hingga dan seterusnya. Pada kasus palm oil konflik PepsiCo, dilansir dari run.org bahwa konflik palm oil meliputi 3 unsur, yaitu produk, people, dan planet. Produk itu bagaimana keuntungan dengan mengorbankan manusia dan planet, dan people itu dapat dilihat dari gagalnya untuk menghargai hak asasi manusia, menempatkan wanita dan anak-anak pada risiko, dan tidak adanya aksi validasi. Dan planet dapat dilihat bahwa konflik palm oil ini mempercepat emisi karbon dan menghancurkan hutan hujan. Pendorong bisnis dan perilaku yang tidak etis. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah sejumlah besar pelaku bisnis tidak bermoral dan amoral, mengejar keuntungan pribadi, kekayaan, dan kepentingan egois lainnya secara berlebihan. Yang ketiga adalah tekanan berat pada manajer perusahaan untuk memenuhi dan mengalahkan target pendapatan, dan budaya perusahaan yang menempatkan keuntungan dan kinerja yang baik di depan perilaku etis. Analisis bisnis dan perilaku yang tidak etis pada kasus PepsiCo. Dapat dilihat bahwa tujuan PepsiCo adalah ekspansi bisnis dengan strategi diversifikasi dengan inovasi produk. Tujuannya adalah untuk menyaingi kompetitornya, yaitu Coca-Cola. Maka untuk memenuhi tujuannya, PepsiCo memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya itu adalah bahan baku, yaitu adalah salah satunya adalah minyak kelapa sawit atau palm oil ini. Akibatnya adalah supplier belum tersertifikasi sustainable palm oil, disebabkan protes kelompok aktivis dan kerusakan lingkungan karena menyampingkan keberlanjutan lingkungan konflik palm oil menyebabkan kerugian terhadap PepsiCo. Aksi yang dilakukan adalah komitmen antara perusahaan kelapa sawit dengan PepsiCo, komitmen PepsiCo terhadap minyak kelapa sawit, dan upaya dan implementasi PepsiCo terhadap kasus kode etik. Regulasi perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Indonesia adalah salah satu eksportir minyak kelapa sawit terbesar. Dalam upaya menindak tegas pengendalian perusahaan penghasil kelapa sawit di Indonesia, pemerintah meminta perusahaan-perusahaan untuk menandatangani Indonesia Palm Oil Pledge atau disebut IPOP. Regulasi pemerintah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Pedoman perilaku global PepsiCo adalah untuk melakukan bisnis dengan cara yang benar. Pedoman perilaku global PepsiCo efektif dikeluarkan pada 1 Oktober 2012 dan diubah setiap tahun sesuai kebutuhan. Pada pedoman perilaku ini, semua karyawan PepsiCo diharapkan untuk merangkul prinsip-prinsip seperti bertindak dengan integritas di pasar, menunjukkan rasa menghargai di tempat kerja, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, terutama terhadap pemegang saham, dan memastikan etika dalam setiap kegiatan bisnisnya. Selain itu, PepsiCo juga mempunyai program kebijakan anti-suap, yaitu melarang penyuapan sektor publik dan komersil, menjelaskan aturan yang harus diikuti mengenai hadiah, makanan, perjalanan, dan hiburan yang berkaitan dengan pejabat pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pihak ketiga lainnya, identifikasi proses uji tuntas anti korupsi, menjabarkan persyaratan untuk donasi, sponsor, dan kegiatan CSR, dan menekankan pentingnya menjaga pembukuan dan catatan yang akurat untuk semua transaksi PepsiCo. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan tanggung jawab perusahaan menyangkut tugas perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang terhormat, memberi kondisi kerja yang baik bagi karyawan, mendorong keragaman tenaga kerja, menjadi penata layanan lingkungan yang baik, dan mendukung upaya filantropis dalam komunitas lokal di mana beroperasi dan dalam masyarakat pada umumnya. Kombinasi tertentu dari upaya yang bertanggung jawab secara sosial yang dipilih perusahaan untuk mendefinisikan strategi tanggung jawab sosial perusahaan ataupun CSR. Triple bottom line mengacu pada kinerja perusahaan 3 bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semakin banyak perusahaan melaporkan kinerja mereka sehubungan dengan 3 dimensi kerja ini. CSR yang dilakukan PepsiCo ada berbagai macam, ada banyak juga. Salah satunya adalah
Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu PepsiCo menghasilkan 100% renewable electricity USA, kemudian ada 1,1 juta nutritious meal for those needs and support local communities. Selanjutnya terkait environmental sustainability and strategy, di mana ini akan terkait dengan hubungan perusahaan terhadap lingkungan dan juga sumber daya alam. Dalam praktik bisnis, strategi lingkungan perusahaan keberlanjutan terdiri dari yang pertama, tindakan yang disengaja untuk melindungi lingkungan, kedua adalah penyediaan sumber daya alam yang tahan lama, dan ketiga adalah pemeliharaan ekologi dan planet. Strategi CSR dan strategi keberlanjutan lingkungan adalah manfaat sosial yang berharga untuk kebutuhan pelanggan yang mengarah kepada keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah terkait dengan progress highlights atas PepsiCo. Yang pertama ada agriculture. 51% dari petani minyak kelapa sawit PepsiCo, bahan bakunya sudah menggunakan prinsip Sustainable Farming Program. Yang kedua ada air. Di tahun 2018, PepsiCo mengisi ulang air lebih dari 1 miliar liter di daerah yang tinggi akan risiko kekurangan air. Yang ketiga adalah terkait dengan packaging atau kemasan. Di tahun 2018, PepsiCo telah menetapkan target agar kemasannya itu dapat didaur ulang. Yang berikutnya adalah produk. Di tahun 2018, 44% dari proposal minuman PepsiCo mengandung kurang dari 100 kalori. Berikutnya adalah terkait iklim. Di tahun 2018, PepsiCo berkontribusi dalam mengurangi emisi bumi. Dan selanjutnya adalah people di tahun 2018, di mana 40% dari leader dan juga manajer telah didominasi oleh wanita. Berikutnya adalah action plan dari PepsiCo itu sendiri. Yang pertama, PepsiCo sadar akan semakin banyaknya minyak kelapa sawit yang mereka butuhkan dan menggunakan. Semakin banyak potensi kerusakan alam yang akan ditimbulkan karena kebutuhan PepsiCo itu sendiri. Yang kedua, memastikan pemasok minyak kelapa sawit terdaftar di RSPO secara resmi. Yang ketiga, adanya meal traceability, di mana PepsiCo memastikan pemasok mereka 100% tidak menentang syarat-syarat environment sustainability. Berikutnya adalah pelaksanaan program-program sosial ekonomi dan lingkungan di mana melibatkan stakeholder. Dan terakhir adalah melakukan kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Meksiko dalam mencapai praktik sustainability tingkat tinggi. Environmental Sustainability PepsiCo implementation-nya. Yang pertama, PepsiCo memiliki beberapa goals yang harus dicapai. Yaitu yang pertama, performance goals. Performance goals ini sendiri adalah kinerja keuangan jangka panjang yang superior dan nilai pemegang saham yang berkelanjutan. Yang kedua adalah human goals, di mana perbaikan portfolio memberikan informasi jelas tentang nutrisi yang terkandung dalam produk-produk PepsiCo. Berikutnya adalah environment goals, yaitu melestarikan air, mengurangi pencemaran, mengurangi limbah, mendukung pertanian berkelanjutan adalah salah satu kontribusi PepsiCo yang harus dipenuhi. Yang berikutnya adalah talent goals, yaitu memberikan tempat bekerja yang baik, juga memberikan hak asasi manusia yang pantas di tempat kerja. Conclusion dari Resolving Ethical Dilemmas Using Potter Box, yaitu yang pertama, demi keberlanjutan eksistensi bisnis di pasar PepsiCo membutuhkan minyak kelapa sawit yang cukup banyak, di mana proses pengadaan kelapa sawit menentang nilai keberlanjutan lingkungan. Bahkan PepsiCo dianggap berkontribusi besar terhadap global warming dan juga kepunahan habitat fauna. Dengan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas perusahaan PepsiCo, seharusnya terus dapat bertanggung jawab atas segala aktivitas rantai pasok sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan. Dari sisi triple bottom line, mengacu pada kinerja perusahaan di 3 bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semakin banyak perusahaan melaporkan kinerja mereka sehubungan dengan ketiga dimensi kinerja, yang dimana simple konsep yang mendukung,
is the right thing to do. Penjualan lebih banyak, mengurangi risiko insiden yang dapat merusak reputasi, memberikan peluang untuk peningkatan pendapatan dan biaya yang lebih rendah. Demikian presentasi dari grup 4. Terima kasih atas perhatiannya.